Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Firdiansyah. Saat ini pekerjaan saya sebagai Senior Aircraft Maintenance Technician di PT JMF AeroAsia. Dan saya berdomisili tinggal di Tangerang. Ini dapat dilihat, ini adalah foto saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang project based learning saya yang sudah saya lakukan, yaitu tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam mengatasi perubahan iklim, di mana project based learning saya terkait SDG S13, yaitu penanganan perubahan iklim. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang saya adalah perubahan iklim saat ini menjadi isu global yang nyata dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Dampaknya terlihat dari meningkatnya suhu rata-rata, perubahan pola hujan, hingga bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Pemerintah telah menaruh perhatian serius melalui RPJMN tahun 2020 sampai 2024 yang menempatkan isu perubahan iklim sebagai agenda prioritas pembangunan berkelanjutan. Namun, upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi langsung dari masyarakat atau generasi muda, khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi yang sangat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik dan mendorong aksi nyata di lingkungan sekitar. Melalui pendekatan project based learning yang saya lakukan ini, mahasiswa dan mahasiswi dapat mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, serta merancang solusi yang dapat diterapkan masyarakat. Proyek ini mendukung pencapaian SDGs poin ke-13 tentang penanganan perubahan iklim, sekaligus memperkuat karakter mahasiswa sebagai organ negara yang peduli pada berkelanjutan lingkungan hidup. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan masalah dan tujuannya. Rumusan masalah saya ada dua. Yang pertama yaitu sejauh mana masyarakat memahami, bersikap, dan berkontribusi terhadap isu perubahan iklim. Dan yang kedua ada bagaimana tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat, mengajak masyarakat peduli dan kritis, membentuk cerminan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah hasil temuan di lapangan yang saya lakukan wawancara terhadap narasumber Ricky Fajar Adiputra, yang dimana narasumber tersebut tinggal di Kalimantan, tepatnya di Banjarnegara, yang dimana daerah tersebut sangat terdampak terhadap penambangan, sering ada penambangan, dan sering alami perubahan iklim ekstrim. Dan penyebab di daerah tersebut dapat sering terjadi perubahan iklim, yaitu ada salah satunya polusi kendaraan, penambangan, dan pembakaran hutan yang dilakukan untuk penambangan. Solusi dari narasumber saya yaitu kurangi kendaraan pribadi, gunakan kendaraan listrik, dan pemerintah harus membuat kebijakan lingkungan ketat dan edukasi sejak dini, sehingga masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya untuk mengurangi terjadinya perubahan iklim ekstrim yang terjadi secara cepat. Selanjutnya ada hasil temuan di lapangan, yaitu perubahan iklim semakin terasa, suhu naik, musim tidak menentu, aktivitas penambangan berdampak pada lingkungan sekitar,
polusi kendaraan dan pembakaran hutan memperparah kondisi dan masyarakat mulai sadar, tapi tindakan nyata masih terbatas. Pemerintah sudah membuat regulasi, namun pengawasan masih lemah. Selanjutnya ada solusi yang diberikan oleh narasumber dan dari saya maupun kelompok saya, yaitu kurangi kendaraan pribadi, lebih baik gunakan transportasi umum atau sepeda atau kendaraan listrik, tetapi kendaraan listrik juga belum mengurangi eh, iklim karena listrik pun masih menggunakan batu bara, yaitu di mana melakukan penambangan lagi, dan jika setelah melakukan penambangan lebih baik dilakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang rusak. Dan untuk pemerintah wajib mengedukasi lingkungan sejak dini kepada masyarakat agar masyarakat pada saat dewasa dan dari anak-anak hingga dewasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya. Dan masyarakat harus memiliki hukuman yang tegas bagi pelanggar jika pemerintah sudah menerapkan peraturan-peraturan untuk mengurangi dampak perubahan iklim ini. Dan untuk para industri, terapkan teknologi ramah lingkungan atau CSR berkelanjutan. Dan untuk masyarakat umum, tingkatkan kesadaran, aksi sederhana, hemat energi, dan kurangi penggunaan plastik. Selanjutnya ada refleksi diri yang saya dapatkan dari hasil wawancara saya dan temuan di lapangan yang saya lakukan, yaitu adalah wawancara membuka wawasan tentang dampak nyata perubahan iklim, dan belajar bahwa peran individu sangat penting meski kecil. Dan melalui pandangan narasumber, saya juga belajar bahwa meskipun pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam membuat dan menerapkan regulasi, kontribusi individu tetap sangat penting. Narasumber memberikan contoh nyata, seperti menggunakan sepeda untuk bekerja dan membuang sampah pada tempatnya, sebagai bentuk tindakan sederhana yang berdampak besar jika dilakukan secara konsisten. Selain itu, pentingnya edukasi lingkungan sejak dini juga menjadi poin penting yang ditekankan, agar masyarakat tumbuh dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pelestarian alam. Refleksi ini mendorong saya untuk lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan dan mengubah pola hidup menjadi lebih ramah lingkungan. Saya menyadari bahwa menjaga kelestarian bumi bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis lingkungan, tetapi tanggung jawab semua orang, termasuk saya sendiri. Dari wawancara ini, saya terdorong untuk mulai mengambil langkah kecil, seperti mengurangi penggunaan kendaraan dan mendukung kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran dapat menjadi bagian penting dari solusi besar untuk mengatasi krisis iklim. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara dan temuan di lapangan yang saya lakukan dan kelompok saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa perubahan iklim merupakan fenomena nyata yang dipengaruhi secara signifikan oleh aktivitas manusia, seperti polusi kendaraan, pembakaran hutan, serta aktivitas industri dan pertambangan. Walaupun pertambangan, termasuk tambang nikel, memberikan manfaat ekonomi, dampak negatifnya terhadap lingkungan dalam jangka panjang jauh lebih besar. Oleh karena itu, upaya mitigasi perubahan iklim harus melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah, baik perusahaan, baik masyarakat, maupun akademisi, agar dapat dikelola secara berkelanjutan. Selanjutnya ada saran. Pemerintah diharapkan membuat regulasi yang lebih ketat terkait aktivitas industri dan pertambangan, serta memastikan pengawasan berjalan efektif. Perusahaan tambang perlu menjalankan tanggung jawab sosial secara konsisten dan mengutamakan kelestarian lingkungan. Masyarakat harus meningkatkan kesadaran dan mulai melakukan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurangi penggunaan plastik, hemat energi, dan menjaga kelestarian alam. Akademisi dan peneliti juga diharapkan melakukan kajian yang mendalam, serta menyebarluaskan hasilnya untuk memperkuat dasar kebijakan publik. Dengan adanya sinergi dari semua pihak, pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan bijaksana sehingga memberi manfaat ekonomi tanpa mengorbankan berkelanjutan lingkungan bagi generasi mendatang. Baik, mungkin itu saja dari hasil
presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.